Ada yang lucu juga sih. Dia bilang Tuhan Yesus itu disalib karena untuk menembus dosa-dosa manusia kan. Iya. Terus saya berpikir kan dengan akal saya, gimana dia mau menebus dosa manusia sedangkan dia sebagai Tuhan nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Ya nggak sih? Gimana dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di judul dan juga di cuplikan video dari awal, bahwasanya ada kedua ninja ya, ninja hitam sama pink ya teman-teman sekalian, yang sedang ngoceh dan sedang mempertontonkan diri mereka yang sedang ngibul dan juga mempertontonkan kebodohan mereka tentang Islam itu sendiri dan juga tentang Kristen ya. Karena dalam percakapan mereka membahas tentang Tuhannya Kristen, yaitu Tuhan Yesus ya. Yang menarik dari percakapan mereka katakan bahwa bagaimana Yesus bisa menyelamatkan manusia, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelamatkan umatnya dalam dosa mereka, dan bagaimana dia bisa menjadi juru selamat sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia sampai mati loh di atas kayu salib ya. Nah teman-teman sekalian, inilah penghujat ya, dan juga yang nyinyir tentang iman Kristen, padahal mereka tidak mengerti apa-apa teman-teman sekalian. Oleh karenanya, untuk lebih jelasnya, saya mengajak teman-teman semua untuk melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Ada yang lucu juga sih. Dia bilang Tuhan Yesus itu disalib karena untuk menembus dosa-dosa manusia kan. Iya. Terus saya berpikir kan dengan akal saya, gimana dia mau menebus dosa manusia sedangkan dia sebagai Tuhan nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Ya nggak sih? Gimana dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video mereka yang kita sudah dengarkan bersama, dan di sini sangat jelas ya bahwa mereka sedang mempertontonkan kebodohan mereka dan juga ketidakpahaman mereka mengenai iman Kristen. Tetapi sok tahu, sok jago, dan kelihatannya pintar ya, tetapi sebenarnya bodoh sebodoh-bodohnya ya. Teman-teman sekalian, memang Injil itu merupakan kebodohan bagi mereka yang akan dibinasakan, kata Alkitab ya. Jadi bagi mereka yang sudah ditentukan untuk binasa, itu Injil merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita teman-teman sekalian, merupakan sebuah hikmat dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Roma 1 ayat 16 katakan ya, karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Maka teman-teman sekalian, kalau seperti mereka ini, jelas bahwa mereka adalah orang-orang bodoh dan juga orang-orang yang akan dibinasakan. Teman-teman, saya mau sampaikan buat kita, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan berarti dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, sangat mau. Tetapi hikmat Allah dan tujuan Allah bukanlah untuk menyelamatkan dirinya sendiri lalu membiarkan visi misi yang sudah dirancangkan melalui inisiatifnya untuk menyelamatkan manusia daripada hukuman dosa. Karena Tuhan menjelma menjadi manusia dengan satu ya tujuan, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan Allah, karena begitu besar kasihnya ke dunia ini. Tentu, kalau Tuhan Yesus Kristus yang melawan dan juga menyelamatkan dirinya, tidak mau dia disalib pada waktu itu teman-teman sekalian, maka gagal sudah visi misinya dan tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus tidak menyerah di situ.
Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya, dia diludahi, dia disiksa, dicambuk, diolok-olok, bahkan ditelanjangi teman-teman sekalian, sehina mungkin. Bahkan dia terhitung sebagai orang-orang yang terkutuk di kayu salib. Karena orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yesus rela menjadi orang terkutuk demi menyelamatkan umat manusia. Tapi ingat satu hal, di balik itu ada ganjaran yang mendatangkan kebesaran, mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah sesuatu yang berharga, yang membawa kita kepada hidup kekal, kepada keselamatan kekal. Tetapi mereka yang menolak salib itu akan dibinasakan. Teman-teman sekalian, saya akan berikan ayatnya bahwa Yesus sendiri bisa saja menyelamatkan dirinya dari kematian, bahkan dari penyaliban itu, jika dia mau. Mari kita lihat ayatnya dalam kitab Matius pasalnya yang ke-26 ayat 51 sampai 54, teman-teman sekalian. Ini kisah di mana Tuhan Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, yang di mana Yudas telah dibayar 30 keping perak ya oleh ahli ulama Yahudi, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan juga tentu saja ya yang membenci Yesus pada waktu itu, teman-teman sekalian, imam-imam kepala. Ya, akhirnya Yudas membawa mereka ke Taman Getsemani. Teman-teman, saya akan bacakan buat kita di dalam ayat 51 supaya terbukti bahwa Yesus bisa saja untuk melawan dan membebaskan diri daripada kematian dan penyaliban itu. Tetapi Yesus tidak mau, karena itu harus digenapi sesuai dengan kitab suci. Kita lihat Matius 26 ayat 51 sampai 54. Saya akan bacakan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menertakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi jelas teman-teman sekalian, bahwa Yesus saja bisa mendatangkan 12 pasukan, bahkan lebih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, untuk membantu Tuhan Yesus Kristus melawan pasukan Romawi, untuk melawan imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang yang membenci ya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak mau melakukan demikian, karena tujuannya adalah untuk menggenapi semua yang sudah tertulis mengenai Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kematiannya adalah semua sudah dirancangkan. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53, teman-teman sekalian, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan lagi teman-teman sekalian sebagai bukti bahwa semuanya itu sudah dinubuatkan mengenai kematian dan juga penyaliban Tuhan Yesus Kristus ini. Saya akan bacakan ayat pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai karung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Orang-orang sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi ada penjahat di kanan dan juga di kirinya, teman-teman sekalian, ya, ketika Yesus disalibkan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam Yesaya pasal 53 adalah nubuatan tentang penangkapan Yesus, tentang penyiksaan Yesus, penyaliban Yesus, bahkan dia terkutuk di antara para pemberontak-pemberontak, di antara para penjahat yang ada di kiri kanannya, teman-teman sekalian. Dia ikut disalibkan, dia diremukkan sampai mati di kayu salib. Semuanya itu adalah untuk menebus kamu, untuk menebus kita dari hukuman dosa kita. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kedua ninja hitam dan ninja pink yang mencoba untuk mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus, itu karena mereka berada di dalam kebodohan. Karena Injil adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. Teman-teman sekalian, tentu saja mereka juga akan bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Mengapa Tuhan kalah dari tentara Romawi? Kenapa Tuhan bisa dikalahkan oleh orang-orang Romawi? Berarti manusia, makhluknya lebih kuat, lebih hebat daripada Tuhannya orang Kristen. Anda yang bodoh, Anda yang akan dibinasakan, tidak akan mengerti rahasia ilahi. Saya akan buktikan ayatnya kepada Anda, bahwa Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan tidak bisa dibunuh, Tuhan tidak bisa mati. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Ingat, dalam diri Yesus ada dua natur. Natur ilahi dan natur manusianya. 100% dia ilahi, dia Allah, dan 100% dia adalah manusia sejati. Mari kita melihat 1 Petrus, teman-teman sekalian. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sekali lagi, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas teman-teman sekalian, yang mati bukan Tuhan, gitu, ya, bukan keilahiannya yang mati. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Natur manusianya lah yang mati, yang mengalami maut, bahkan terhitung, ya, di antara pemberontak-pemberontak. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dibangkitkan kembali untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati, kembali kepada kekekalannya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini adalah Injil dan inilah rahasia ilahi yang hanya dimengerti dan yang hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya rahmat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita pemahaman, membuka pola pikir kita, sehingga kita mengerti tentang pengorbanan Allah, penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus Kristus atas manusia. Sehingga ketika Anda mengerti rahasia ini, Anda akan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saat itu juga Anda akan diselamatkan. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Bulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.